Baru-baru ini, media sosial kembali dihebohkan dengan beredarnya sebuah potongan rekaman CCTV di sekitar Jalan Layang Talun, Kabupaten Cirebon yang menjadi TKP pembuangan Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Alih-alih langsung dijadikan bukti, potongan rekaman CCTV tersebut justru menjadi kontroversi publik lantaran belum diketahui keasliannya. Roy Suryo, pemerhati telematika, multimedia, AI, dan OCB akhirnya ikut memberikan analisanya terkait munculnya potongan rekaman CCTV dalam kasus kematian Vina tersebut. Maka inilah 5 analisa pakar telematika soal rekaman CCTV kasus kematian Vina yang baru muncul, versi Cumi Top 5. Roy Suryo, pemerhati telematika, multimedia, AI, dan OCB menilai potongan rekaman CCTV yang beredar di media sosial tersebut terlihat cukup jelas. Namun, hal tersebut belum dapat dipastikan keasliannya jika ingin dijadikan sebagai barang bukti pengungkapan kasus. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 5 dan 6, untuk dapat dijadikan bukti sah, rekaman CCTV harus berupa video utuh, bukan hanya sekedar potongan, terlebih tangkapan layar. Menanggapi pernyataan Roy Suryo, kuasa hukum keluarga mendiang Vina, Hotman Paris, menyebut potongan rekaman CCTV tersebut harus diuji keasliannya melalui digital forensik. Kalau kita lihat di detail CCTV-nya, potongan-potongan ya gitu, artinya belum CCTV secara utuh ya, yang ada itu kan menunjukkan kalau ada gerombolan motor ya, terus ada sosok wanita yang disebut-sebut dalam CCTV itu berganti celana gitu ya gitu. Jadi ada saksi yang melihat sebelumnya dia ada di sana, bukan Vinanya ya, tapi sosok lain. Ya saya nggak usah sebutin dulu namanya siapa. Ya yang kemudian ternyata dalam CCTV itu nampak dia, tapi sudah berganti kostum. Loh, ini kan aneh juga gitu. Atau kemudian kelihatan juga dalam CCTV itu atau dalam potongan yang saya lihat itu ada yang memegang balok panjang gitu ya, gitu, balok ya, bukan golok, balok panjang, ada semacam kayu panjang. Nah dari sini kan sebenarnya clear banget gitu, bisa kelihatan siapa-siapa yang ada. Dan menurut saya polisi sekali lagi tidak sulit untuk kemudian mengenali siapa-siapa pelaku di dalamnya, sehingga apa? Tidak seperti sekarang polisi disudutkan dengan misalnya tadinya ada 3 DPO, kok tahu-tahu sekarang hanya tinggal 1, kemudian yang menjadi tersangka yang baru gitu. Kenapa tidak 3? Nah, dari sini bisa menjawab. Digital forensik ini akan membuktikan siapa yang ada dalam hard disk tersebut, siapa yang ada dalam CCTV tersebut, dan juga mengenai timingnya. Kalau sudah pernah di cloning, yang di cloning itu yang di digital forensik. Jadi CCTV tidak sah sebagai barang bukti kalau tidak dilakukan digital forensik, terutama atas hard disk dari DVR-nya, untuk mengetahui siapa yang di dalam CCTV tersebut. Apakah benar 11 orang pelaku penganiayaan terhadap Vina? Roy Suryo, pemerhati telematika, multimedia, AI, dan OCB mengungkapkan fakta bahwa secara teknis rekaman CCTV dalam DVR atau Digital Video Recorder hanya dapat bertahan selama 1 hingga 2 bulan, tergantung kapasitas hard disk. Munculnya potongan rekaman CCTV kasus kematian Vina yang sudah bergulir 8 tahun silam sontak membuat Roy Suryo meragukan keaslian rekaman CCTV tersebut. Jadi saya sih sebenarnya menunggu ya gitu. Saya menunggu pengungkapan CCTV ini. Harusnya memang tidak. CCTV yang sudah sekian lama, kalau dari dulu itu memang tidak kemudian diselamatkan dalam tanda kutip, jelas CCTV yang ada rekamannya dalam DVR, Digital Video Recorder, itu tidak akan bertahan lama. Biasanya rekaman dalam satu DVR itu hanya akan bertahan sekitar 1 sampai dengan 2 bulan, kecuali ya, DVR-nya kemudian diselamatkan. Kualitas potongan rekaman CCTV yang cukup baik menjadi tanda tanya besar, mengingat kasus kematian Vina berlangsung pada tahun 2016 silam.
Roy Suryo, pemerhati telematika, multimedia, AI, dan OCB, menduga ada oknum yang menyimpan rekaman CCTV tersebut dan baru dikeluarkan saat ini untuk tujuan tertentu. Ini ada pihak atau orang yang menyimpan rekaman panjangnya, rekaman utuhnya, atau dalam tanda kutip ada orang yang dulu sebenarnya sudah menyelamatkan dalam tanda kutip rekaman itu. Apakah itu ada di 2 minimarket yang ada atau yang ada di jalan? Nah, pertanyaannya adalah orang yang menyelamatkan CCTV ini yang perlu dicari justru apa? Meskipun dia adalah berguna untuk menyelamatkan bukti, tapi ini kasusnya dia seperti pada kasus Sambo, ya. Pada kasus Sambo, orang yang kemudian merusak CCTV, kalau yang di kasus Sambo yang merusak CCTV, itu bisa jadi kemudian tersangka juga karena dia justru merusak barang bukti. Tapi kalau sekarang orang yang menyelamatkan rekaman barang bukti ini, meskipun dia mungkin berjasa dalam tanda kutip, ya, tapi dia patut dicurigai. Kenapa dia menyimpan rekaman ini setelah sekian lama dan baru dikeluarkan sekarang? Kalau ada CCTV, tentu kalau mau dijadikan bukti, tentu harus melalui digital forensik. Jadi tidak asal menduga-duga gitu loh. Kalau memang betul itu memang CCTV-nya, ya harusnya bisa jadi bukti di kepolisian, tapi dilakukan uji forensik dulu. Munculnya potongan rekaman CCTV yang jelas dari peristiwa 8 tahun lalu tentu menimbulkan pertanyaan tentang siapa oknum yang menyimpan rekaman tersebut. Menanggapi spekulasi tersebut, Roy Suryo, pemerhati telematika, multimedia, AI, dan OCB, mengungkapkan dugaan jika sosok tersebut bukanlah orang sembarangan. Nggak sembarang orang loh bisa menyita CCTV atau menyimpan CCTV dari 2 minimarket kalau itu dia bukan orang yang punya kuasa untuk melakukan itu. Ya, saya malah jadi nanti kita tunggu hasilnya. Kalau saja rekaman ini mendadak kemudian muncul rekaman utuhnya, jadi pertanyaan, ya, kemana selama ini rekaman utuhnya? Karena disebut-sebut ada 3 rekaman dari 2 minimarket dan 1 kamera yang ada di jalan. Kalau mendadak itu tidak boleh keluar, selama ini rekaman itu ada di mana? Atau kenapa dulu rekaman itu tidak diungkap dalam persidangan? Ketika persidangannya sudah dimulai di akhir P21-nya kan mendekati akhir 2016 waktu itu, kemudian belum dikeluarkan. Nah, baru sekarang kemudian dikeluarkan. Roy Suryo, pemerhati telematika, multimedia, AI, dan OCB, mengungkapkan jika rekaman CCTV yang beredar dapat segera ditemukan versi utuhnya, hal tersebut dapat membantu penyidikan kasus kematian Vina yang masih terus bergulir hingga saat ini. Ya, seperti diketahui, saat ini rekaman CCTV tersebut hanya beredar potongan-potongan gambar yang kemudian viral di media sosial. Adegan di dalam rekaman-rekaman itu, menurut saya, memang signifikan dan bisa sangat membantu penyidikan ini supaya jelas dan terang dan tidak kemudian membuat masyarakat harus dihebohkan atau membincangkan selama sekian waktu ini atau hampir sebulan membicarakan kasus ini saja. Tapi kalau kemudian rekaman memang tidak ada, ya sebenarnya sangat kita sayangkan. Ya, saya tetap menyayangkan rekaman ini tidak jadi analisis pada saat itu, tapi lebih menyayangkan lagi kalau mendadak nanti tiba-tiba ada rekamannya. Jadi ada seseorang atau pihak-pihak tertentu yang menyimpan rekaman CCTV ini selama sekian waktu. Berarti ya selain sutradara dalam film Vina sebelum 7 hari, ada sutradara lain ini yang juga ngatur kemunculan bukti-bukti dalam kasus yang sebenarnya ini secara pelan-pelan. Cuman memang tanggapan kami ya kayak gitu aja sih. Mudah-mudahan kalau memang itu bukti yang kuat ya harus melalui uji dulu. Kita nggak bisa ngomong katanya-katanya, janganlah. Nanti kasihan, nanti jadi dibolak-balik lagi beritanya kan. Itu ya mudah-mudahan kalau memang itu bisa menunjukkan siapa aja pelakunya di dalam situ. Alhamdulillah lebih baik itu. Ya mudah-mudahan dengan kemarin atensi dari Bapak Jokowi, perhatian dari Bapak Jokowi itu bisa memberikan angin segar juga buat kita. Jadi tim kuasa hukum dapat kabar yang lebih detail, lebih banyak gitu, nggak separuh-separuh dikit gitu loh.